Boleh saya sebut Pak Haji Opang sebagai guru spiritualnya Bang Deddy? Boleh. Boleh. Sampai-sampai merasa harus bikin beberapa episode sinetron yang religi ya. Padahal sebelumnya Bang Deddy sama sekali nggak bikin soal itu, yang religi ya, sebelum kenal dengan Pak Haji Opang. Iya, artinya tidak terfokus pada itu karena apalagi dalam awalnya kan ada booming industri televisi. Ya. Kemudian Bang Opang mengamati, katanya di Indonesia ini banyak umat Islam, tapi kok program sinetronnya khususnya itu tidak mencerminkan banyaknya umat Islam. Tidak ada kehidupan Islam dalam film-film atau sinetron yang ditayangkan di TV. Nah, keresahan itu juga menjadi keresahan saya kan, cuman bagaimana caranya? Gitu loh. Nah, akhirnya membuatlah beberapa alternatif cerita. Bang Opang tulis ceritanya, dan siapa yang nulis skenario? Gitu. Nah, setelah itu mulainya kita berhubungan dengan penulis, dengan sutradara. Waktu itu kan saya cuma sebagai pemain, ya kan? Berhubungan dengan mereka, ini bisa, ternyata bisa. Disodorkan ke satu station, alhamdulillah diterima, ya kan? Ya jalan. Alhamdulillah sambutannya juga bagus. Iya, oke. Boleh. Nah, terima kasih untuk Pak Haji Opang sudah datang di sini, tetapi belum sampai di sini ya, masih ada lanjutannya. Saya ingin memperlihatkan cuplikan-cuplikan film di zaman dulu. Kita lihat dulu cuplikannya. Jadul. Jadul. 4 bulan, 4 hari aku tidak tahan. 4 jam sudah terlalu lama rasanya. Baik, sekarang kita pisah saja dulu. Karena aku laki-laki, aku yang keluar dari rumah ini. Tidak, aku yang keluar. Aku tidak mau tinggal di tempat sumpah seperti ini. Kita shoot. Baik. Aku menang. Aku yang keluar dari sini. Boleh, kau bawa semua barang-barangmu. Jangan sampai ada yang tinggal ya. Iya. Biar aku tangkap kejaran aku, biar kau tersangka. Senang sekali melihat reuni. Terakhir ketemu kamu masih apa? Masih gila. Masih gila. Terakhir ketemu kapan ya Mbak Deddy sama Mbak Ikra? Terakhir ketemu kapan? Di Tokyo. Di Tokyo. Kita ketemu. Kalau saya jelas nggak ketemu bapak ini, suami saya ini berapa tahun? Aduh, 20 sekian tahun. 20 sekian tahun nggak pernah ketemu. Dan sekarang reuni di sini. Iya. 87 lah ya. 87. Keluarga Markum ya. Keluarga Markum 87 ya, 20 something tahun. Gila banget. Oke, silakan. Ini udah berpuluh-puluh tahun kemudian ketemu, kalau inget ngobrol soal zaman dulu yang paling seru apa nih Mbak Uli? Kalau yang paling seru apa ya, Dad? Terlalu banyak yang seru. Yang paling seru. Yang paling seru ya saat kita nunggu saat syuting kayaknya ya. Syuting. Saat syuting menunggu kalau ada yang kelihatannya udah suntuk, bapak ini bikin lucu-lucu. Ini sebenarnya pelucu ini. Ini sebenarnya dia yang suka penghibur. Tapi ada surprise ya. Ada surprise pada saat Mas Ikra Negara adegan nyanyi. Oh enggak, ada satu lagi. Ada satu lagi yang paling seru. Ini suami saya Ikra Negara ini, dia paling susah dubbing. Dia paling susah. Dan saya waktu itu ingat, pada waktu adegan itu, saya dengan Lydia, tunggu bapak ini nggak bisa lip sync. Nggak bisa lip sync. Ikra, itu kan kamu yang ngomong, masa kamu nggak inget kapan tarik nafasnya, kapan buang. Dan saya sama Lydia kita berdua, yuk makan bakmi dulu yuk. Makan bakmi, dia latihan. Kita pulang, still belum juga Berapa bisa. jam? Ya sampai 2 jam juga nggak bisa. Oh, lebih hampir 1 hari itu. Iya, hampir 1 hari. Akhirnya sampai, iya betul. Saya akhirnya nyerah. Mang, cari orang lain aja, dubber. Kalau perlu lu kan jago. Sutradara yang saya bilang gitu. Enggak, lu harus bisa. Tapi justru khas kan. Jadi karakternya betul khas gitu loh. Kalau khas dari orang yang satu ini apa deh? Kaku, kemudian canggung gitu kan, semuanya serba diatur gitu kan. Jadi memang harus dia. Emang harus dia. Sebagai pemain dia, tapi memang kalau masalah dubbing itu, oh my God, itu yang saya nggak bisa pernah lupa. Nih kalau Anda ingat yang ini khasnya apa nih Bang Ikra?
apa ya, lama ini udah tua jadi dia agak lupa-lupa. Umur ini rubah. Waktu itu apa ya, Dad, kira-kira? Kayaknya ada satu yang mungkin diingat yang Apa nggak itu? bisa lupa. Dia lebih ingat daripada dia ya. Hanya ada satu. Apa? Cerdas. Tapi enggak, saya yakin dia cerdas. Ini nggak komplain. Dia cerdas, tapi kecerdasan dia juga kurang lebih kita juga semua mau cerdas. Kalau Nggak mau kalah. Kalau enggak kejaran Datu itu nggak bisa seperti itu. Gitu ya. Lydia, saya, Ikra dan Dedi. Ini luar biasa tim kerja yang luar biasa sebagai Dream pemain. team lah ya. Jadi kita bisa setiap saat berlatih sama-sama. Gitu loh. Padahal Mas Iya, Ikra ini kita tokoh saling aktor memberi. dan tokoh Iya. teater yang sudah sejak di teater saya sudah kagum sama dia. Tapi dia mau berlatih bersama-sama kita. Uli Arta sebelum saya main film, dia sudah main film. Dan saya menonton, saya penggemar dia juga. Lydia Kando juga sama. Siapa yang tidak kenal Lydia Kando? Bintang luar biasa Lydia Kando saat itu kan. Tapi alhamdulillah dia mau bersama-sama kita berlatih sebelum kita masuk ke set. Dan ini makanya luar biasa film itu. Iya. Sampai sekarang saya menonton, saya sampai masih tertawa. Masih tertawa. Dan ini salah satu masterpiece-nya dari Khairul Umam. Khairul Umam, ya. Ya. Dari Khairul Umam. Bahkan dapat sampai dapat penghargaan juga ya. Ya, saya kira hampir semua sektor ya dapat nominasi. Iya, Seluruh. Iya. Semuanya. Seluruh. Pemeran Dan utama lebih dari itu pria. laku keras. Ya, Nah, itu yang penting ya. 4 pemain kita nominasi semua ya. Iya. Nominasi semua. Wow. Oke, kita jeda dulu sebentar ya. Kami kembali sesaat lagi. Iya, kadang-kadang kalau saya kangen sama teman-teman di film, makanya saya cukup datang ke Dedi dan saya menemukan lagi diri saya gitu. Saya gitu. Ya. Manggilnya kan di politik banyak kan jaimnya kan. Ya, itu tadi film Kejarlah Daku Kau Kutangkap yang fenomenal sekali. Banyak orang ingat sampai sekarang, bahkan sampai adegan-adegan detailnya juga ingat. Ada satu lagi film yang merupakan salah satu masterpiece juga dari Deddy Mizwar. Kita lihat dulu. Oh. Bujang, kau sudah kularang bertempur. Tadi kau bilang kau mau bertempur. Ku bilang jangan bertempur, tapi kau bertempur juga. Itulah, sekarang matilah kau. Kubur. Ya. Ini baru izin sakit. Wes, selamat ya, Ul ya. Selamat ya. Aduh. Selamat datang, Pak Nurul. Gimana katanya lu sakit? Enggak. Ya katanya udah mati dia. Ya, iya. Ayo Mas, sini Mas. Ini reuni lagi nih, satu film lagi nih reuni nih. Yang sama apa ya? Botaknya sama. Botaknya sama. Sama yang Ono juga sama juga Iya, itu saya ya. baru dengar dia sakit. Ternyata dia bilang, enggak, aku sehat kok. Ini diulang dong adegan yang tadi, boleh berdua, ayo. Kenapa? Ayo diulang. Ya dia sendiri yang ngomong kan? Dia sendiri yang ngomong. Aku udah mati situ kan? Ada ya, itu ada adegan banyak sekali saya sama dia kan. Cuma nggak tahu masih ingat nggak kau? Masih lah. Yang mana ya? Yang mana itu? Nah, kita mulai dari awal. Yang mana Oh tuh? ya udah. Bagian yang ingatnya saja. Yang mana sih? Bagian yang ingat tuh. Bagian apa yang kau ingat? Coba. Enak kali jadi serdadu bang. Ah, Makan dapat, rokok dapat, kerja tak ada. jauh lebih enak kita. Di penjara semua pre. yang ini ingat. Sekarang dengan Kirana dong, ayo. Apa tuh? Jadi ada copet yang beristri perempuan baik-baik. Ada? Copet yang beristri perempuan baik-baik. Bisa. Ada. Selamat. Masih ingat ya? Ini berapa puluh tahun yang lalu film itu, Mbak Nurul? 20. Hah?
23 tahun yang lalu. 23. Aduh, tua banget deh ternyata gue. Tapi kalau saya Oh, dari dulu manggilnya masih Om Deddy. Dulu Om Deddy. Om Deddy. Sekarang? Soalnya kan ketemu saya pertama main film sama Om Deddy Miswar kelas 2 SMA. SMA. Manggilnya Om Deddy. Terus Hati yang film perawan ya. ketemu film berikutnya Naga Bonar Mas Deddy. Oh, iya. Kalau sekarang udah nggak Om, nggak Mas Jiji. Pak Haji maksudnya Pak Haji. Dulu waktu syuting lebih gila lagi. Contoh. Mana ya? Oh, mandi di Tanya kali, dia mandi di aja. kali. Mandi di kali. Mandi di kali. Karena kan kita di lokasi itu 6 bulan ya. Jadi Back to nature. back to nature bener-bener. Jadi mandi. dalam menghayati tokoh itu di hutan kan, rencananya kan di hutan Sumatera kan. Nah itu kita kembali semuanya mandi di kali. Masing-masing punya kafling. Masing-masing punya kafling. Di balik batu itu Nurul, di balik batu saya, di balik batu ini kan, gitu kan. Tapi suatu ketika ada banjir bandang ya. Hilang semua. Wah banjir bandang itu gemuruh apa ini? Semua keluar. Wah. Iya. Ya itulah. Kita sampai Iya. nyebrang itu ada tim SAR yang turun terus pakai tambang gitu, jadi pegangan tambang. Nggak bisa karena keluar air lokasi banjir. kita sampai tengah malam ya Ul ya. Iya. Sampai tengah malam. Nah ini yang diingat dari Bang Deddy ke Bang Nurul, Mbak Nurul. Mbak Nurul ingat nggak waktu itu dia kebiasaannya apa? Yang jelek-jeleknya dulu deh. yang gila-gilanya. Yang gila-gila emang gila sih. Oke, nah Naga Bonar jadi dua tokoh ini Oh nggak ada dong. udah nggak ada ya? Hanya Iya, dalam udah. cerita. Nggak sanggup Hanya bayar dalam honor cerita. ya. Nah, udah mahal banget soalnya sekarang. Hanya kita masukkan dalam cerita tentang Kirana kan, dia berbicara dengan kuburan Kirana, ya kan, ya kan. Tapi mereka kan sudah mati kata si Bonang. Tidak, mereka tidak mati, mereka masih hidup di hatiku. Tapi itu juga bagian itu kan? dari neolib, dia nggak sanggup bayar artis. Nih Gitu sekarang pula si udah Bujang kan. udah ngumpul nih. Cerita awal nggak seperti itu. Naga Bonar 2 itu. Enggak. Enggak. Ada anak seperti si Bujang yang ketemu sama dia gitu. Karena nggak sanggup bayar honor ya. Ganti senario. Ketahuan ya. Nah ini Bang Deddy, ini udah ngumpul semuanya nih. Ini kan bukan main nih reuninya, ada yang udah lama 20 tahun nggak ketemu. Ada rencana mau bikin film lagi lah bareng-bareng semuanya. Ya ini bagaimana nih bagian salahnya nih, tinggal Nurul nanti bekerja mengupayakan sebagai anggota legislatif, Nah, ya kan? ya. Mendorong bagaimana perfilman, ya kan, dengan political will dari pemerintah, semestinya memberikan subsidi pada film-film yang memiliki kultur Indonesia. Kemudian yang juga barangkali bisa dikirim ke festival-festival internasional Ya, kan, film ya, Indonesia. betul. Bicara kebudayaan, dia harus bersubsidi. Saya kira kita mengharapkan Itu tugas Nurul. Nurul ya, Tugas karena Nurul. saya Bukan yang lain, percaya Bukan. dia memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk itu. Racun. Racun. Mumpung ada anggota legislatif di sini. Tergantung komisi-komisi berapa nanti kan, atau lobby-lobby dengan komisi. Atau itu juga terkait. waktu kemarin cita-cita abang nyalon jadi presiden. Nah itu hal yang biasa. Jadi itu hak setiap warga negara. Kenapa jadi terkejut? Cuman ada budaya politik yang sedang saya kembangkan saat ini. Bagaimana sejak jauh-jauh hari semestinya seorang calon pemimpin memberikan platform pada rakyatnya. Mau dibawa kemana negara ini? Karena sudah berapa tahun kita merdeka, kenyataannya masih jalan di tempat tentang kesejahteraan rakyat kan. Gitu kan? Semestinya rakyat mengetahui dengan paradigma baru seperti apa. Merdeka. Ya kan? Calon pemimpin membawa negerinya nanti. Gitu. Oke, nah saya ingin mendapatkan satu kata dari ujung ke sini. Kalau Deddy itu sosok yang seperti apa gitu dari Mbak Ikra dulu. Deddy itu menurut saya sosok yang konsisten sebagai seniman di perfilman. Itu yang bagus. Habis-habisan dia. Habis-habisan. Yang bagus. Ada yang jelek? Yang jeleknya dia belum ngajak saya main sampai sekarang. Aku catat. Mbak Uli? Deddy sosok sahabat yang menyenangkan pada saat bekerja, yang selalu menghibur ya pada saat kejenuhan datang, udah jam 2 malam, udah jam berapa, itu Deddy. Itu sisi baiknya. Mau Buruknya? tanya, sisi Buruknya harus keluar juga. gila. Deddy. Cuma satu kata, gila. Gila. Udah, itu aja. Abang? Ya Deddy sebagai orang telah kembali ke jalurnya. Ke jalan yang baik. Iya, ke jalan yang baik. Kalau dulu kan rada-rada miring jalannya gitu. Itu positif ya. Iya. Yang jeleknya?
Masih miring. Masih miring. Mbak Nurul, gimana sosok Bung Dedi? Dedi itu buat saya satu tokoh yang kontradiktif banget ya, ada dalam kepribadian Dedi. Satu dia baik banget, satu gila banget gitu loh. Iya benar begitu. Jadi iya kadang-kadang kalau saya kangen sama teman-teman di film, makanya saya cukup datang ke Dedi dan saya menemukan lagi diri saya gitu. Saya gitu. Ya. Manggilnya kan di politik banyak kan jaimnya kan. Itu kan? Dan kalau saya mau kembali ke nature harus ketemu ketularan Mas Dedi. lagi gila. Apapun itu kita dulu bersama bekerja dengan sangat happy. Enjoy. Juga enjoy, Dan benar. ini semuanya teman-teman yang sangat menyenangkan. Terasa Ya, sekali baik di kursi ini juga ada di luar semua enjoy profesi sekali. maupun pada saat kita mengerjakan sesuatu di profesi kita. Ini orang-orang yang luar biasa saya anggap. Oke. Ya. Ya. Ya, ini Beruntunglah Indonesia memiliki Orang-orang seniman-seniman gila ya. itu. Beruntung. ini ada lagu katanya mau dinyanyiin kan? Ya, apa Mariam Tomong? Ya. Ayo nyanyi. Lagu negeri gue tuh. Lagu itu. Dalam hidupku ini cuma satu tabu itu aku menyanyi itu. Kalau nggak dipaksa-paksa nggak mau. Oke, sambil nyanyi Mariam Tomo. Oke, ya sampai di sini. Satu jam lebih dekat. Kita jumpa lagi pekan depan. Mariam Tomong dainang sinapang masih. Oh Mariam Tomong dainang sinapang masih. Oh Mariam Tomong